SMA Katolik Bhaktiarsa Maumere raih penghargaan di ajang Lomba Perpustakaan Sekolah Terbaik di tingkat Provinsi NTT. Perlombaan diselenggarakan bulan Mei. Jadi bulan Mei dari provinsi bersama Kadis dari Kabupaten Sika, Kepala Pengarsipan dan Perpustakaan Kabupaten. Setelah mereka berkeliling dari sekolah ke sekolah, lalu di mata besar di Sika ini Bhaktiarsa yang terbaik, lalu orang dari provinsi datang ke sini untuk melihat perpustakaan. Lomba persisnya tanggal 15 sampai 17 Mei nanti. Lalu bulan Juni 3 tim penilai turun. Jadi waktu itu nominasi mereka sudah sampaikan bahwa ini kami kirim semua data-data secara online, harus mengisi instrumen yang tebal seperti ini, seperti akreditasi lah, secara online. Jadi kepala perpustakaan bekerja keras untuk proses itu, dibantu oleh beberapa guru. Artinya semua kelengkapan yang kita punya di sini kita masukkan sesuai dengan item-item yang diminta. Setelah melalui proses yang panjang, mulai dari tahap verifikasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sika, dan pemeriksaan secara fisik lapangan oleh tim dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, SMA Katolik Bhaktiarsa Maumere didaulat sebagai pemenang lomba tingkat Provinsi NTT. Jadi setelah para yuri memeriksa proses secara online itu, Bhaktiarsa urutan pertama, kedua itu Seminari Mateloko, SMA Seminari Mateloko, ketiga SMK di Sumba. Tapi seperti akreditasi sekolah, mereka harus membuktikan turun untuk verifikasi. Mereka turun 3 hari di sekolah ini oleh 3 tim penilai untuk menilai dari dekat. Dan bulan Juli dikeluarkan SK bahwa kita mendapat juara 1, lalu kita diikutsertakan perlombaan ke tingkat nasional. Mudah-mudahan bisa masuk 15 nominasi secara nasional. Undangan dari Kepala Pengarsipan dan Perpustakaan Provinsi untuk penyerahan hadiah, itu terima hadiah, piala, lalu ada piagam penghargaan, uang 4 juta. Uang 4 juta potong pajak 16.000. Dengan buku kamus dan juga buku panduan untuk perpustakaan. Bagi Suster Marcelina, perpustakaan adalah dapur yang menyajikan menu yang bergizi. Dalam hal ini perpustakaan adalah dapur untuk proses belajar. Jadi menurut temuan mereka dan saya sendiri melihat, memang perpustakaan ini dari konsep saya sebagai kepala sekolah, perpustakaan itu apa ya, dapur untuk proses belajar. Wah, untuk belajar mengelola perpustakaan yang berdaya saing di era 4.0. Kepala SMA Katolik Bhaktiarsa Maumere memilih studi di negeri Kanguru. Hal tersebut dilakukan pada tahun 2016. Sungguh, ini perjuangan yang tidak mudah bagi suster kepala yang satu ini. 2016 ketika saya membawa anak dan guru untuk studi banding ke Australia, dan saya itu fokus studi banding tentang perpustakaan. 2016. Anak-anak masuk ke kelas-kelas, guru dengan guru bahasa Inggris, saya itu di perpustakaan. Itu waktu pulang 2016 tuh, saya membuat pengemban menata perpustakaan itu seperti sekarang ini. Teman-teman bisa ambil foto. Karena saya akhirnya menemukan konsep yang saya temukan di Australia itu, di SMA Stradon College, yang kami kerjasama 3-4 tahun waktu itu. Anak-anak juga datang ke sini, lalu 1 tahun kami ke sana. Jadi perpustakaan itu seperti toko buku. Aduh, semuanya ada di perpustakaan. Bisa les musik di sana, lalu
Dan anak datang ke sana tuh bisa ribut, bisa ngobrol, bisa itu ke buku karena orang belanja ilmu di sana. Lalu yang mengejutkan saya, yang kita masih pengembangan itu, mungkin yang nilai lebih kita di sini salah satu kita punya perpustakaan tuh bukan menempatkan sembarang orang, tetapi dia memang studi perpustakaan. Lebih herannya lagi, ternyata pengelola perpustakaan di Australia rata-rata berijazah S2. Bagaimana hal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang ia rasakan di Indonesia? Wah, dari segi SDM saja sudah begini, pantasan orang di Australia cerdas-cerdas. Dan bayangkan teman-teman, kepala perpustakaan di Australia yang kami kunjungi itu orang S2. Orang S2. Orang-orang profesional yang setelah perpustakaan S2, S1. Nah, yang melayani perpustakaan tuh dia tahu semua isi buku yang ada di perpustakaan. Dan mereka yang promosikan ke guru-guru. Guru-guru ke sana, ya kamu materi ini mestinya ke buku ini. Ke anak-anak juga. Saya juga waktu saya ke sana, ya saya terheran-heran. Jadi itu yang mengubah mindset saya. Wah, itu toko buku. Sementara perpustakaan saya alami waktu saya sekolah ini kan masa tidak boleh ribut, tidak boleh ini. Padahal di sana nih orang enjoy. Ternyata kepala sekolah yang satu ini juga belajar ilmu perpustakaan keliling dunia. Pantasan saja, SMA Katolik Bakhtiar Samaumere maju. Ia pernah studi perpustakaan di Roma, Italia, bahkan dirinya mengaku selama di Roma, ia menghabiskan waktu 9 jam membaca buku di perpustakaan. Pengalaman saya selama saya belajar di Roma, yang membuat saya seperti ini, jelas itu sekolah-sekolah yang mendidik saya, tapi membaca. Saya waktu saya studi, saya menggunakan perpustakaan itu di Angelicum, karena saya studi bukan di situ, karena perpustakaan yang terkenal Angelicum, yang terkenal Jesuit. Karena saya kuliahnya di Angelicum, tidak ini di sekolah Jesuit. Dan saya satu hari saya bisa duduk di perpustakaan itu 9 jam. Satu hari. Karena saya punya prinsip begini, Marcelina, kau sudah datang jauh-jauh. Dan engkau sudah tua, baru engkau belajar bersama mereka ini. Jadi semua buku di rak ini saya harus lahap. Itu yang buat saya, saya mau sobat anak-anak seperti saya. Karena kalau kita baca buku sampai terlelah-lelah, ya ilmiahnya kan di situ. Tidak hanya buku dari penerbit, perpustakaan SMAK Bakhtiar Samaumere juga dilengkapi dengan karya-karya ilmiah remaja, karya pelajar Bakhtiar sendiri, dan karya dari guru-guru yang diberi nama UKBM Unit Kegiatan Belajar Mandiri, yang menghiasi etalase perpustakaan SMA Katolik Bakhtiar Samaumere. Lalu di sisi lain kami di sini kan punya program untuk itu yang buat kita nilai lebihnya di sini. Di sana punya karya anak-anak, karya ilmiah remaja, itu nilai lebih di perpustakaan Bakhtiar. Punya karya ilmiah remaja yang sudah 9 tahun, program unggulan sekolah ini. Anak punya hasil karya. Itu yang mungkin, bukan mungkin, mereka mengatakan ini nilai lebihnya sih. Lalu ada karya dari guru yang namanya UKBM. Kami sudah 4-5 tahun kami tidak membeli buku teks pelajaran dari penerbit manapun. Kami sudah berhenti beberapa tahun terakhir karena saya mengkritisi diri saya dan dunia pendidikan khususnya di rumah saya ini bahwa buku ini setiap tahun harus beli baru untuk aku. Saya melihat isi buku itu 1 tambah 1 dari dulu tahun 92 saat SMA 1 tambah 1 hanya sama dengan 2. Kalau 1 tambah 1 bukan 2, siapa sih akan beli buku itu? Karena kadang-kadang hanya ganti covernya saja. Iya, betul.
hanya bagian daftar isi bilang buku ini berkarakter. Karena K13 dunia pendidikan ya dia identik dengan karakter. Tapi idealnya mestinya ada analisis. Yang paling tahu itu kan guru. Guru yang paling tahu. Misalnya kompetensi dasar ini, karakter apa yang dikembangkan. Kalau hanya bagian depan, orang datang jual buku, saya lihat. Saya bilang, buku sudah terlalu banyak. Sudah terlalu banyak. Jadi guru menyusun buku yang namanya UKBM. Unit Kegiatan Belajar Mandiri. Jadi memang di Baktiarsa ini saya sudah lihat kita miskin. Anak-anak sekolah sini mayoritas miskin. Saya kesian. Aduh, uang sekolah harus dari gaji guru. Kalau naikkan uang sekolah, orang tidak datang sekolah. Kalau orang tidak datang sekolah, kita sini punya banyak inovasi. Jadi benar-benar fokus kita di sini. Saya tidak mau katakan saya, tetapi guru-guru kita di sini. Anak dan orang tua yang susah harus dibantu. Makanya sudah 6 tahun kami SKS ini studi perpustakaan juga ujung-ujungnya karena kami sini kurikulumnya sudah lain. 2013 iya, tetapi sistem kredit semester sudah 6 tahun. Jadi kita sudah mau wisudakan. Jadi buku yang dihasilkan produk oleh siswa sendiri. Siswa sendiri itu kan bersama yang hari ini remaja. Ya, bukan, kan? itu sendiri. Itu kan Guru persyaratan kelulusan. Lalu yang unik lagi nih, ya, KIR tadi yang unik tadi. Dengan guru itu UKBM itu. UKBM di PDF kan ini kan. Ya, lalu yang nilai lebihnya kami itu kan perpustakaan online. Saat ini SMAK Baktiarsa Maumere memiliki jumlah buku sebanyak 3.000 lebih terdiri dari 2.500 offline dan 500 online. SMA Katolik Baktiarsa Maumere juga memiliki perpustakaan dalam genggaman yang dapat diakses melalui fasilitas Android. Perpustakaan dalam genggaman. Bukunya ada sih. Ya iyalah. Mabak. Inovasi-inovasi yang ada di sekolah kita punya majalah sekolah ya. Majalah sekolah namanya Arkamsas. Ajang Kreatif Siswa. Itu majalah sekolah anak-anak menulis puisi. Jadi anak-anak punya tulisan. Itu yang buat inovasi di bidang literasi yang buat kita jual. Salah satu kriteria itu juga misalnya kalender. Kita buat kalender sekolah. Kami pikir ya itu sekedar karena saya berpikir kenapa kita harus beli kalender dari luar. Tapi anak-anak saya itu harus kenapa nonton orang. Lebih baik mereka tuh saya mau setiap anak kita datang ke sini entah dia susah entah dia kaya miskin mereka berharga berarti. Makanya ada kalender sekolah setiap tahun dan semua bacaan anak ada di dalam. Literasi ini saya pikir sudah saatnya semua masyarakat baik di dunia pendidikan maupun di dunia kerja untuk meningkatkan budaya literasi.